Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'allima wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah sampai maqalah yang keempat. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Rasulullah, sekaligus mertuanya Rasulullah, karena Sayyidina Abu Bakar punya putri namanya Sayyidah Aisyah yang dipersunting Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ad-dhulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5, sedangkan lampunya juga memiliki 5 lampu. Kalau kita sedang berada dalam 5 kegelapan ini, maka harus segera untuk mencari penerangnya, lampunya. Apa 5 kegelapan dan apa lampunya? Pertama, hubbud dunya dzulmatun. Cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Orang itu kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, hidupnya gelap, kalap. Segala sesuatu bisa dilakukan. Dia bisa melakukan hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas mana halal mana haram. Dia juga bisa melakukan hal-hal yang makruh, dan dia juga bisa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Penyebabnya apa? Hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah sumber dari segala macam kesalahan. Rata-rata orang melakukan kesalahan itu karena didasari cinta dunia. Orang mencuri, kenapa? Orang mencuri kenapa alasannya? Cinta dunia. Orang mencela, cinta dunia, karena dia suka untuk dipuji, dia suka untuk dimuliakan. Orang memukul, orang korupsi, orang membunuh, itu juga semuanya cinta dunia. Makanya cinta dunia itu sangat membahayakan. Itu sebuah kegelapan. Orang itu kalau terlalu cinta kepada dunia, hidupnya gelap. Sedikit-sedikit yang dipikirkan dunia, materi, kerja, dan kerja. Uang, dan uang. Hatinya gelap, hidupnya gelap. Makanya kalau ada orang alim, itu ketika dia sudah cinta dunia, maka dia tidak bisa merasakan manisnya bermunajat kepada Allah. Jangankan orang alim, orang biasa saja sama seperti itu. Kita kalau terlalu cinta kepada dunia, ibadah itu tidak nikmat. Urusan dunia itu sudah ditanggung oleh Allah. Kita harus percaya dengan janji Rasulullah, man asbaha wa hammuhud dunya syattatallahu alaihi amrahu. Orang itu kalau pagi-pagi yang dipikirkan hanya dunia, maka apa kata Rasulullah? Allah akan mencerai-beraikan urusannya, diberantakkan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah telah ditetapkan oleh Allah. Dunia bukan berarti kita tidak boleh untuk bekerja, boleh. Tapi jangan menjadikan urusan dunia itu melupakan kita ibadah kepada Allah. Kita kerja, karena itu adalah satu kewajiban, tapi kita harus yakin semua sudah dicatat oleh Allah, bagian kita seberapa, dan semuanya sudah jelas. Karenanya cinta kepada dunia itu
bisa menjadikan hidup kita gelap. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu berfirman kepada dunia, ya dunia man khadamani fakhtumihi. Wahai dunia, orang yang melayaniku, kata Allah, maka layanilah dia. Allah sudah sejak lama berpesan kepada dunia, orang yang melayaniku, kata Allah, layani dia. Artinya kamu itu harus memberikan dunia. Artinya orang itu kalau sudah fokus ibadah, itu pasti dilayani oleh dunia. Wa man khadamaki fastakhdamihi, dan orang yang melayanimu maka perbudaklah dia, kata Allah. Dan memang kenyataannya seperti itu. Orang yang tujuannya dunia dan dunia akhirnya jadi budak dunia. Bagaimana sikap kita? Sikap kita ya tengah-tengah. Karena dunia tidak selamanya buruk. Di sisi yang lain, kita tidak bisa hidup dengan dunia, materi, harta, dan lain sebagainya. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita menanam yang akan kita tuai di akhirat. Boleh kita banyak cari uang, tujuannya untuk bekal ibadah. Boleh kita banyak cari uang, tujuannya agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Asal dunia itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, maka cinta dunia itu bagus. Tapi kalau cinta dunia diarahkan kepada hal-hal yang negatif, maka itu adalah sebuah kegelapan yang akan bisa menjadikan hati kita itu tidak terarah karena tidak ada cahaya. Orang itu bisa gelap hidupnya karena terlalu cinta kepada dunia, kalap gitu. Kadang saudara jadi musuh gara-gara rebutan apa? Rebutan warisan, rebutan harta. Kadang karena urusan dunia sudah tidak saling sapa. Itu karena dunia. Nah, bagaimana caranya agar kegelapan itu bisa menjadi terang? Wasirajul taqwa. Kalau kita itu punya takwa, maka kegelapan itu akan sirna. Artinya ada pengontrolnya. Cinta dunia silahkan, tapi ada takwanya di situ. Dunia digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk bekerja, menafkahi keluarga, agar tidak meminta-minta, agar tidak terjatuh melakukan hal-hal yang haram. Itu ada takwanya, sehingga kegelapan itu akan menjadi terang. Yang mestinya itu adalah gelap menjadi terang, karena ada takwa. Dan kita itu tidak perlu terlalu terburu-buru untuk minta kepada Allah. Misal kita dijadikan orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, kemudian minta kepada Allah, ya Allah segera jadikan saya menjadi orang kaya, orang miliarder, orang yang jutawan. Ya kita terima saja, karena Allah itu sudah paham kita itu dikasih seperti apa. Jangan sampai kita itu seperti ceritanya Sa'labah. Tahu Sa'labah? Sa'labah ini pernah minta didoakan oleh Rasulullah agar dijadikan sebagai orang yang kaya, orang yang banyak hartanya. Kata Rasulullah kepada Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sedikit tapi kamu bisa mensyukuri, itu lebih baik daripada banyak yang kamu tidak kuat, kata Rasulullah. Tapi karena Sa'labah ini maksa terus, setiap kali bertemu dengan Rasulullah dia minta didoakan jadi orang kaya, hanya untuk ketiga kalinya didoakan menjadi orang kaya. Allahumma rzuq Sa'labah malan, ya Allah berilah rizki Sa'labah harta yang sangat banyak. Ini apa yang terjadi? Sa'labah itu dulu awalnya waktu masih biasa-biasa hidupnya, masih miskin, anggap saja seperti itu, rajin sholat berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah. Tapi setelah jadi orang kaya, akhirnya jamaahnya cuma duhur dan asar. Jamaahnya itu cuma duhur dan asar. Selain duhur dan asar, ya sama itu hewan-hewan ternaknya itu, kambing-kambing. Semakin hari hanya tinggal sholat Jumat saja. Sholatnya cuma sholat Jumat saja. Selebihnya ya sibuk sama hartanya itu. Hewan ternaknya semakin banyak.
Semakin hari tambah tidak sholat jamaah, juga tidak sholat Jumat. Itu kenapa? Karena kita terlalu maksa. Sampai waktu itu Rasulullah mengirim utusan, itu sudah berhak untuk mengeluarkan zakat tuh Sa'labah itu, karena hewan ternaknya sudah banyak. Akhirnya Rasulullah mengirim utusan untuk mengambil ini zakatnya ini Sa'labah ini. Apa kata Sa'labah? Oh ini pajak apa zakat ini? Saya tidak mau. Gitu. Dikira pajak, padahal itu adalah zakat. Makanya kita itu kalau berdoa, ya Allah, misalkan ya, kalau kita berdoa, jadikan saya itu orang yang kaya, yang kuat untuk mensyukuri, kan gitu. Enak. Yang tidak melupakan beribadah kepadamu. Jadi kalau doa itu jangan nanggung-nanggung, jangan separuh-separuh. Misal, ya Allah jadikan saya jadi orang kaya. Akhirnya nanti kaya yang pelit kan juga percuma. Teruskan yang bagus gitu loh. Jadi doanya itu biar tidak nanggung-nanggung begitu. Ini pertama, kegelapan pertama adalah cinta kepada dunia. Dan penerangnya adalah takwa. Yang kedua, wadzambu dzulmatun wasiraju lahu taubatu. Dosa itu adalah kegelapan. Sedangkan penerangnya adalah taubat. Kalau hidup kita terlalu gelap, itu karena kita terlalu banyak dosa. Benar itu, benar. Orang itu terlalu banyak dosa, itu hidupnya gelap. Baru kena masalah sedikit saja sumpek, baru kena masalah sedikit saja susah, galau, resah, gelisah. Kebanyakan dosa. Gelap hidupnya, hatinya juga gelap. Digunakan untuk menghadiri kebaikan, beratnya minta ampun. Digunakan untuk menghadiri hal-hal yang tidak baik, semangat. Itu karena dosa. Bagaimana caranya agar kehidupan kita tidak gelap disebabkan karena dosa? Kita harus cari lampunya. Lampunya itu apa? Lampunya itu adalah taubat. Nah, taubat itu adalah kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan dosa itu ada dua. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Di satu sisi yang lain, dosa itu juga dibagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, cara bertaubat dosa dari dua jenis itu berbeda. Kalau dosa berhubungan dengan Allah itu cara taubatnya 3 syaratnya. Pertama, an-nadam. An-nadam itu menyesal. Orang walaupun banyak istighfar tapi tidak ada an-nadam, menyesal, itu bukan taubat namanya. An-nadam, menyesal. Menyesal kenapa? Karena telah melakukan dosa itu. Yang kedua, al-iqla, berhenti dari dosa yang dia lakukan itu, sudah berhenti. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda, punya tekad, niat yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi yang kedua kalinya. Ketika 3 syarat itu terpenuhi, maka dosa-dosa berhubungan dengan Allah akan diampuni oleh Allah dan kemudian diiringi dengan banyak istighfar kepada Allah. Jadi istighfar itu tidak bisa mewakili taubat kalau dia tidak ada an-nadam, menyesal, tidak bisa. Tapi kalau memenuhi 3 syarat ini disertai dengan istighfar, maka taubatnya insya Allah akan diterima oleh Allah. Dan istighfar ini tidak bisa dibuat main-main. Kadang-kadang ada orang yang melakukan dosa sambil dia beristighfar. Itu tidak bisa. Itu namanya menertawakan Allah. Misal satu contoh, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan lewat di depannya, pas digoda, astagfirullah, ini kan dosa, tapi saya tetap goda terus. Ini namanya tidak menempatkan istighfar pada tempatnya. Ini justru akan membahayakan orang tersebut. Ini namanya orang yang istihza kepada Allah, menertawakan Allah. Di sisi yang lain dia berdosa, tapi di sisi yang lain dia istighfar. Nggak boleh. Kalau dosa berhubungan dengan sesama manusia itu syaratnya ada 4. Syarat taubatnya itu ada 4. 3 itu sama seperti syaratnya dosa berhubungan dengan Allah.
ditambah satu syarat, al-baro'ah. Al-baro'ah itu terbebas dari hak-hak anak Adam. Misalkan pernah menyakiti, mencela, menghina, ya minta maaf. Minta maaf. Tidak cukup kita itu minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesal kepada Allah, tidak cukup. Harus berhubungan dengan yang bersangkutan, minta maaf. Kalau pernah mengambil hartanya, kembalikan. Kalau pernah mengambil hartanya, kembalikan. Kalau pernah hutang, bayar. Itu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Tapi juga yang perlu diperhatikan, kadang ada orang taubat itu tidak tahu caranya taubat. Misalnya dia sudah lama tidak sholat, karena kemarin-kemarin hidupnya gelap, hidup di dunia malam misalkan. Gimana cara taubatnya? Ya kita memenuhi 3 syarat itu. Setelah itu kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan itu harus diselesaikan. Misalkan qadha sholatnya diqadha sebisa mungkin. Jadi tidak cukup kita merasa saya sudah berubah jadi orang baik, tidak cukup. Dia tidak sholat selama berapa tahun, itu dia hitung, diperkirakan, kemudian setelah itu dia mengqadha sholatnya. Tidak bisa kalau tidak diqadha, harus diqadha sebisa mungkin. Jadi orang ngajak orang hijrah itu harus tahu caranya. Jangan yang asalnya mantan preman kemudian tatoan sudah berubah jadi baik, jamaah setiap hari di masjid. Kita harus ingatkan juga yang dulu itu dilunasi hutangnya, biar taubatnya benar-benar menjadi taubatan nasuha. Maka itu kegelapan yang kedua adalah dosa, sedangkan penerangnya adalah taubat. Taubat itu banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang bertaubat itu. Dan kita jangan gampang menghakimi orang karena masa lalunya, karena setiap orang berhak untuk memiliki masa depan. Setiap apapun yang berlalu masih ada harapan. Di depan itu masih banyak cahaya. Yang berlalu biarlah berlalu, yang di depan masih banyak harapan. Dan kita memang tidak bisa menghukumi orang, itu tidak bisa. Dan beberapa kali saya melihat ada orang itu yang asalnya baik begitu, ternyata akhirnya dia tidak baik. Justru ada yang asalnya itu dunianya sangat gelap, sekarang berubah drastis. Dan ini fakta dan pernah saya lihat. Makanya kita tidak bisa gampang menghakimi orang, karena Allah itu zat yang membolak-balikkan hati. Iya, sekarang kita memang seperti ini, misalkan istiqomah ngaji, istiqomah belajar. Nanti kita tidak tahu. Makanya jangan gampang menghakimi orang. Misal satu contoh, dulu ada namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu orang pembegal di tengah-tengah jalan itu. Kemudian terkenal waktu itu, viral pokoknya gembongnya perampok lah. Pemimpin preman-preman itu, mafia itu. Sebab taubatnya Fudail bin Iyad ini, dia pernah suatu ketika suka dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Akhirnya Fudail ini mau mendatangi rumahnya. Ketika Fudail ini sudah nyampe ke rumahnya dan sudah sampai ke tembok rumahnya perempuan ini, ternyata perempuan ini membaca ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum dzikrillah. Tidakkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya itu khusyuk mendengar, ingat kepada Allah. Artinya Fudail itu diingatkan, sampai kapan kamu itu tidak ingat kepada Allah hatinya itu. Sehingga langsung terenyuh hatinya itu, menancap ke hatinya, sekarang sudah waktunya aku berubah, katanya Fudail bin Iyad. Padahal asalnya itu pemimpin perampok itu. Tiap ada orang bepergian dibegal di tengah jalan. Itu akhirnya taubat. Dan ada juga contoh yang lain, misalnya dulu itu ada seorang maling yang mencuri. Kemudian ada seorang wali, 5 wali yang mendatangi seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Adni. Ada seorang wali
yang mendatangi Syekh Abu Bakar Al-Adni. Dan maling ini bersembunyi di rumahnya Syekh Abu Bakar Al-Adni. Akhirnya 5 wali ini bilang kepada Syekh Abu Bakar Al-Adni, wahai Syekh, ini salah satu wali itu ada yang wafat, ada yang meninggal, ini butuh pengganti. Kata Syekh Abu Bakar Al-Adni, itu ada di rumah saya di belakang itu. Padahal itu pencuri. Akhirnya apa? Akhirnya benar-benar jadi wali setelah itu. Padahal awalnya adalah pencuri. Itu hebatnya orang itu kalau kumpul dengan orang soleh. Yang asalnya itu orang tidak baik berubah drastis jadi orang baik, bahkan jadi wali. Tidak akan rugi, kumpul dengan orang soleh tidak akan rugi. Mungkin sekarang kita masih belum bisa merasakan. Nanti suatu saat nanti kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya orang berkumpul dengan orang soleh itu. Makanya kita tidak perlu menghakimi seseorang karena masa lalunya, karena setiap orang berhak untuk memiliki masa depan. Itu yang kedua. Kegelapan yang kedua adalah dosa, sedangkan penerangnya adalah taubat. Yang ketiga, wal qabru dzulmatun wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu adalah kegelapan, sedangkan yang bisa menerangi adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu adalah satu kegelapan. Kuburan itu termasuk alam dunia apa alam akhirat? Tengah-tengah antara Hah? Tengah-tengah ya. Kuburan itu termasuk alam barzah. Kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang fase-fase umur manusia, ini kitab bagus ini. Namanya kitab Sabilul Iddikar. Jadi umur manusia dimulai dari alam kandungan, kemudian dari kecil sampai dewasa, kemudian dari dewasa sampai tua, itu tahapan-tahapannya bagaimana. Kemudian dari ketika dia sudah meninggal sampai dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dari bangkitkan dari alam kubur sampai kemudian melewati sirat dan lain sebagainya. Ini kitab sangat bagus. Dan alam kubur itu termasuk alam barzah, tengah-tengah antara dunia dan akhirat, tapi lebih mendekati kepada akhirat. Makanya itu kalau ada orang sudah di alam barzah, di alam kubur, kalau dia selamat, maka tahapan berikutnya dia jauh lebih gampang untuk melalui. Tapi kalau sudah tidak selamat, maka tahapan berikutnya akan jauh lebih sulit. Makanya Rasulullah itu bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat yang pertama dari tempat-tempat akhirat. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau orang itu selamat, maka setelahnya itu dia jauh lebih gampang untuk mengalami. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi jika dia tidak selamat, maka setelahnya akan jauh lebih sulit untuk dia alami. Dan dalam satu keterangan yang lain disebutkan kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena 3 hal. Inna aktsara adzabal qabri min thalathati asya. Al-ghibatu wan namimatu wa qillatut tahaffudhi minal bauli. Pertama ghibah, kedua namimah, adu domba, yang ketiga tidak menjaga diri dari bersuci, wa qillatut tahaffudhi minal bauli. Artinya kalau dia itu buang air kecil maupun buang air besar itu tidak menjaga sembarangan. Makanya itu ada caranya kalau kita belajar fikih. Kalau setelah buang air kecil misalnya, itu kita dianjurkan untuk melakukan beberapa cara. Salah satu diantaranya adalah dengan berdehem. Tahu berdehem? Nah, biar agak tertekan itunya, biar keluar. Kemudian yang berikutnya agak diurut, tapi jangan terlalu keras. Kok apanya? Ya, agak diurut begitu agar keluar semuanya. Kenapa kok harus seperti itu? Khawatir nanti
ketika sudah selesai kemudian kita sholat masih ada yang netes, dan menurut penelitian kenapa kok kita memang di dalam Islam itu dianjurkan ketika buang air kecil maupun buang air besar itu kita duduk, karena lebih bersih biasanya kalau orang duduk itu. Jadi salurannya itu dia itu lebih gampang untuk keluar. Kalau berdiri masih ada hal-hal yang nanti bisa netes. Maka kuburan itu adalah satu kegelapan, dan penerangnya adalah dengan kita memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini adalah satu kalimat yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dan bahkan kalau orang bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan disebutkan di sini bahwasanya la ilaha illallah itu sesuatu yang bisa menjadikan orang terangkat derajatnya. La ilaha illallah itu termasuk sesuatu yang bisa menjadikan orang itu terangkat derajatnya. Dan termasuk keistimewaan la ilaha illallah itu bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Sedangkan kita dalam sehari semalam ada 24 jam. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja, dia benar-benar ikhlas dari hatinya yang paling dalam, maka dosa-dosanya selama 24 jam itu akan diampuni oleh Allah. Dan la ilaha illallah itu terdiri dari 7 kalimat. 7 kalimat. Kalau yang pernah belajar nahwu pasti tahu. 7 kalimat itu mana saja? Coba mana saja? La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7 ya. 7. La ilaha illallah itu terdiri dari 7 kalimat. Sedangkan setiap manusia memiliki 7 anggota tubuh, dan neraka itu memiliki 7 pintu. Dan kalau kita mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas, murni dari hati kita yang paling dalam, maka akan menutup 7 pintu neraka itu dari anggota tubuh kita yang berjumlah 7. Dan salah satu keistimewaan la ilaha illallah itu hurufnya itu huruf dalam semua. Tidak ada huruf yang makhrajnya ada di mulut, tidak ada. Huruf bagian dalam semua. Artinya harus benar-benar ikhlas karena Allah. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, bahkan dosa orang tuanya, bahkan dosa keluarganya, bahkan dosa tetangga-tetangganya. Itu kalau orang mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan keikhlasan. Di samping itu, la ilaha illallah ini juga bisa digunakan untuk menterapi sebuah penyakit. Ini kitab sangat bagus, Fadhailu la ilaha illallah. Khusus menjelaskan la ilaha illallah ini. Satu kitab khusus menjelaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Untuk menterapi penyakit, misalkan ada orang sakit kepala. Bagaimana caranya menterapi dengan la ilaha illallah? Menurut Al-Habib Attas Al-Habsyi, beliau menganjurkan untuk membaca la ilaha illallah 165 kali kalau lagi sakit kepala. La ilaha illallah sambil dipegang kepalanya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan di pinggir jalan. Gini. Baca 165 kali. Itu kalau lagi sakit kepala. Asal yakin. Amalan seperti ini kalau tidak yakin tidak bisa loh. Yakin mantap bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat mulia. Kadang-kadang ada orang ini komplain ya, sudah dikasih amalan, ini kok tidak bisa Ustadz. Bisa jadi cara bacanya salah, bisa jadi
niatnya salah, bisa jadi keyakinannya yang kurang. Pokok mantep, bacanya juga bener, dan apalagi lebih-lebih dalam keadaan suci, insya Allah mujarab itu. Itu kalau lagi sakit kepala. Tapi kalau sakit kepalanya karena tidak punya uang, kerja. Kalau lagi sakit demam, panas, meriang, merindukan kasih sayang, tidak bisa ya. Kalau lagi meriang atau panas atau demam, kata Habib Hasan bin Abdullah Al-Habsyi, kita mengucapkan la ilaha illallah Al-Hannan Al-Mannan Muhammadur Rasulullah. Kalau lagi sakit demam, itu kita memperbanyak baca doa itu. Saya ulang kembali, la ilaha illallah Al-Hannan Al-Mannan Muhammadur Rasulullah. Itu diulang-ulang sampai mereda panasnya. Itu bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri atau kita lakukan untuk orang lain. Ini mana Ustaz? Dipegang kepalanya? Pegang kepalanya. Pegang kepalanya, atau bisa juga misalkan kalau pakai kompres, ya siapkan air, kemudian bacakan itu yang banyak, kemudian pakai kain itu, kemudian ditempelkan ke itunya, ke kepalanya itu, ke dahinya anak yang sedang panas, anak kecil maupun yang sudah dewasa. Itu salah satu keistimewaan la ilaha illallah. Dan juga termasuk la ilaha illallah keistimewaannya itu untuk mengabulkan hajat-hajat yang penting. Kata Rasulullah, kalau kita lagi punya hajat yang penting, kita menyendiri di tempat yang sepi, baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya sampai kita capek. Setelah itu kita minta hajat kita kepada Allah. Fatuqdha biidznillah. Insyaallah akan dikabulkan hajat kita dengan izin Allah. Dan itu juga kita harus meyakini, kalaupun kita sembuh, kalaupun kita itu dikabulkan hajatnya, murni karena Allah, bukan karena kita yang baca. Itu loh. Bukan karena kita yang baca, mulut kita terlalu banyak dosa. Murni karena izin Allah. Murni karena izin Allah. Makanya ada perkataan yang sering kita katakan yang itu sebenarnya harus dikoreksi. Misalkan, oh kemarin katanya sakit, iya alhamdulillah saya minum obat ini akhirnya sembuh. Seperti itu perlu untuk diganti. Gimana caranya gantinya? Alhamdulillah dengan perantara obat Allah menyembuhkan saya. Nah, itu bagus kalau seperti itu. Alhamdulillah dengan saya minum obat ini saya diberikan kesembuhan oleh Allah. Obat ini kita yakini adalah sebuah perantara. Jangan sampai meyakini obat bisa menyembuhkan. Kenyataannya kadang ada orang sakitnya sama, obatnya sama, ada yang sembuh, ada yang tidak, ada yang tidak sembuh, bahkan ada yang mati. Nah itu kegelapan yang keberapa tadi itu? Yang ketiga adalah kuburan. Sedangkan penerangnya adalah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha? Apa tanda kalau dia itu ikhlas mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah menjawab, antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. La ilaha illallah itu bisa mencegah orang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu tanda bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Kalau ada orang dikit la ilaha illallah, setelah itu turun dari masjid, turun dari musola, maksiat, berarti dia tidak ikhlas gitu. Dikatakan oleh sebagian ulama ada 7 perkara yang bisa menerangi hati. Pertama, al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas di dalam beribadah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, silaturrahim,
menyambung tali silaturahim. Yang keempat, alla yudayyi'a umrahu fil ma'siyah, tidak menyia-nyiakan umur di dalam melakukan maksiat. Yang kelima, alla yatba'a hawahu, tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya. Wasadisu ayyajtahida fit ta'ah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Wasabi'u ayyuktsira dzikrallah, memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Itu 7 hal yang bisa menjadikan hati kita terang yang asalnya gelap. Kemudian saya lanjutkan yang keempat, wal akhiratu dzulmatun wasirajulahal amalus shalih. Akhirat itu adalah kegelapan. Kenapa kok akhirat kegelapan? Karena di akhirat itu kan banyak prahara, banyak hal-hal yang menyulitkan. Contohnya gimana? Ya misal ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, kemudian matahari di atas kepala jarak 1 jengkal, kemudian buminya sudah diganti dengan baja besi, bukan seperti sekarang ini. Kemudian di situ nanti akan ditanya, akan dihisab, akan ditimbang amalnya. Itu kan sesuatu yang menyulitkan. Apa yang bisa menjadikan kegelapan itu menjadi terang? Kuncinya adalah amal soleh. Kalau kita melakukan amal soleh, kegelapan-kegelapan yang ada di akhirat akan menjadi terang dan kita akan menjadi selamat di hadapan Allah. Yang kelima, wasiratu dzulmatun wasirajulahul yaqin. Dan sirat ini jembatan itu dia letaknya, jadi jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yang di bawahnya itu ada neraka, paling ujung adalah surga. Dan orang melewati sirat itu bermacam-macam. Ada yang seperti karbarkil khotif, seperti kilat yang menyambar. Ada yang seperti orang memejamkan mata kemudian dibuka kembali. Ada yang dia itu lari, ada yang dia merangkak, ada yang ngesot, ada yang jalan biasa. Itu sesuai dengan amal masing-masing, sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan itu semuanya kegelapan yang bisa menjadikan terang, bisa kita itu langsung melewati sangat cepat adalah keyakinan kita terhadap apa-apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah, iman kita kepada Rasulullah. Dan pernah ada satu amalan yang diberikan oleh para ulama, kalau kita itu ingin selamat melewati sirat dengan sangat cepat, kita istiqomahkan ini, baca setiap selesai sholat, dibaca cukup 4 kali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu dibaca setiap selesai sholat 4 kali sebelum kita merubah posisi duduk. Sebelum kita merubah posisi duduk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Kenapa? Ya, tidak apa-apa. Ya kalau misalkan tidak memungkinkan, ya waktu kita sholat sendiri tidak apa-apa, waktu sholat sunnah itu tidak apa-apa. Tapi bagusnya setiap selesai sholat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu insyaallah dia akan selamat melewati sirat dan langsung meluncur menuju ke surga. Itu sebagaimana amalan yang diberikan oleh para ulama. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan kita ketika melewati sirat juga ketika kita itu rajin ke masjid. Rajin ke masjid. Makanya nanti itu ada malaikat yang tanya kepada orang-orang yang akan melewati sirat itu, kamu kenapa kok kesulitan melewati? Kamu tahu enggak ketika di dunia kamu itu bisa melewati jalan lewat apa? Lewat kendaraan, naik kendaraan. Apakah kamu tidak punya kendaraan? Saya tidak punya. Masjid itu kendaraan. Jadi nanti masjid itu bisa digunakan sebagai kendaraan orang ketika melewati sirat.
Tapi tidak usah digambarkan gimana, itu sudah tidak tahu pokoknya. Pokoknya bisa pokoknya. Pokoknya kita urusan iman itu sudah tidak usah pakai akal sudah. Cukup pakai ini kita percaya. Urusan iman tidak usah pakai akal. Akhirnya nanti jadi banyak yang kafir. Urusan iman itu kan urusan yang hal gaib semua. Iman kepada Allah, tidak usah dipikir Allah itu mana, bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa. Tidak kira jadi iman itu. Semuanya tidak kelihatan. Iman kepada Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad? Iman kepada malaikat, mana malaikat? Tidak usah pakai ini. Kalau urusan iman langsung ini saja, langsung hati saja. Biar apa? Biar lebih gampang. Itu 5 kegelapan dan ada 5 penerang. Akan saya ulang kembali. Yang pertama, kegelapan yang pertama adalah cinta kepada dunia dan penerangnya adalah takwa. Yang kedua, kegelapan adalah dosa sedangkan penerangnya adalah taubat. Yang ketiga, kegelapan adalah kuburan sedangkan penerangnya adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, akhirat adalah kegelapan sedangkan penerangnya adalah amal soleh. Dan yang kelima, sirat adalah kegelapan sedangkan penerangnya adalah keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib yang dibawa oleh Rasulullah dari syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan yang akan datang dengan tema ada 5 orang yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.